dengan narasumber yang tentunya tidak asing lagi. Kita sapa aja Sister Janaki. Om Swastiastu, Sister. Om Swastiastu. Apa kabar ini? Kabar baik. Iya. Bagaimana dengan topik kita kali ini Sister? Hukum sebab akibat, aksi reaksi. Iya, benar. Hukum karma, ya, seperti itu ya, Sister. Iya, benar. Bagaimana pendapat Sister Janaki? Silakan, Sister. Terima kasih. Hukum karma adalah satu topik yang besar. Iya. Ada 3 bagian yang bisa kita bincangkan dalam sesi ini. Satu adalah karma kita dari kelahiran lampau. Kemudian karma kita di dalam kelahiran ini. Apa karma kita sekarang ini? Kemudian ada karma kelompok. Ada 3 macam karma. Jika dari masa lampau, kita kan pernah hidup dalam badan sebelum ini ya. Ya, maka mungkin ada juga beberapa hal yang belum kita lunasi, yang harus kita lunasi sekarang. Mungkin juga beberapa hal yang kita tidak tahu dan kita harus tahu sekarang. Dan apapun yang belum beres dalam kelahiran lampau, dalam kelahiran ini kita bisa beres supaya menebus atau bayar hutang karma apa saja itu kita bisa lakukan. Kemudian karma kita dalam kelahiran ini, bagaimana kita mengatur diri kita, bagaimana kita pakai pikiran, kata-kata, perbuatan, interaksi kita dengan orang lain, itu juga membentuk satu rekening karma. Jika kita mau bicara tentang karma, itu adalah perkataan Sanskrita yang berarti perbuatan. Tapi biasanya ketika kita katakan perbuatan atau orang banyak berpikir itu adalah sesuatu yang fisik. Tapi berpikir juga adalah satu perbuatan. Bernafas adalah perbuatan. Dan oleh karena itu karma itu bermula dari yang sekecil-kecilnya, dari satu pikiran kepada sebesar-besarnya bagaimana kita memposisikan kita dalam satu masyarakat. Dan jika kita tahu bahwa karma itu adalah hukum alam dan alam itu terus mengadili kita dengan seadil-adilnya. Andai kata kita buat sedikit kebajikan, kita akan dapat sedikit kebajikan. Jika kita melakukan banyak kebajikan, kita akan dapat banyak keberuntungan dari perbuatan kita. Maka itu sangat fair. Dan tidak ada satupun yang tidak adil atau fair di bumi ini. Karena hukum alam mengatur manusia. Dan oleh karena itu kita harus waspada supaya kita tidak melakukan sesuatu yang bisa memberi kita musibah yang bisa memberi kita kesulitan, yang bisa membuat kita menyesal. Maka kita harus belajar sebenarnya harus belajar berpikir. Hanya pikiran itu membentuk satu hukum karma atau rekening karma yang paling besar dalam diri kita. You are what you think. Kembali kita pada satu kalimat ini sangat besar maknanya. Kita adalah apa yang kita pikir. Maka kita harus pikir yang baik-baik. Kita tidak ada waktu untuk buat baik-baik, tak ada masalah. Kita tidak ada waktu untuk beri wacana baik-baik, tak ada masalah. Tapi pikir baik-baik dan jangan membiarkan pikiran kita itu menjadi jelek. Jangan simpan sampah-sampah dalam mental kita, karena sampah itu adalah tidak baik, sampah itu negatif sampah itu berpenyakit, sampah itu beban. Musibah ini kebanyakan orang bilang dan menganggap musibah adalah Tuhan yang menciptakan seperti itu. Nah, bagaimana ini pendapat dari Sister? Ya, terima kasih. Tuhan adalah Maha mengasihani. Tuhan Maha murah. Tuhan mengampuni setiap orang. Pendosa pun Tuhan mengampuni. Maka Tuhan yang 100% penuh kebajikan tidak bisa memberi satu kesulitan pada umatnya.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, Karena jika 100% artinya komplit benar, komplit positif, komplit kebajikan. Bagaimana ada sifatnya murka atau sifatnya memberi musibah atau sifatnya mau menguji? Tidak bisa. Tuhan tidak memberi musibah apa-apa. Bagaimana kita memperbaiki ini, Sister? Seandainya kita sudah berbuat karma yang buruk seperti itu, nah bagaimana kita bisa menetralisasi ini karma kita yang terdahulu buruk dan sekarang kita perbaiki, Sister? Ya, yang hukum karma mengatakan apa yang ditanam itu yang kita petik. Berarti jika kita ada melakukan kesalahan di masa lampau, kita harus mendapat dampak dari itu. Berarti mungkin kita jatuh sakit, atau kita ada tabrakan, atau kita menjadi bangkrut, atau ada orang yang bermusuhan dengan kita, apa sajalah bentuknya, itu pasti ada. Tetapi dalam kelahiran ini, jika kita bisa melakukan hal-hal yang baik, dan kita menabung dalam rekening positif kita, maka rekening positif kita memberi kita kekuatan untuk menghadapi pelunasan itu dengan damai. Dengan damai, iya. Andai kata kita tidak ada rekening positif, kita tidak ada kekuatan, maka musibah itu akan kelihatan besar. Tetapi jika kita bisa ada satu tabungan yang agak bagus dari perbuatan baik kita, itu kita bisa pakai untuk melindungi kita daripada mendapat pukulan besar. Misalnya, saya harus bayar Anda 1 juta rupiah, tapi dalam tabungan saya ada 100 juta rupiah. Maka untuk bayar 100 itu mudah, tidak sulit. Tapi jika saya harus bayar Anda 100 juta rupiah, tapi saya tidak ada uang, saya merasakan dibebani. Maka saya merasakan kesulitan untuk membayar itu. Maka untuk mengimbangi kesulitan yang akan datang pada kita karena karma kita yang jelek, kita menabung dalam tabungan positif. Dan itu memberi kita satu macam kekuatan untuk menghadapi kesulitan apapun. Itu pasti datang. Jika tidak datang, bagus. Tapi jika datang, kita bisa hadapi dengan positif.